Ya, 2 kali doyan. Ayah tuh kalau misalnya habis nonton tuh disimpan lagi dong. Hah, apa yang mana? Pura-pura. Gitu ya. Gila. Karena episode 2 kan turun nih. makanya mau nggak mau harus kita turunkan pasukan ketawa lagi nih. Biar lebih semangat. Nambah. Hah? Kalau mereka ada nambah viewersnya. Semoga gitu. Karena kalau boleh jujur ini sebenarnya requestan dari UFO. Terima kasih. Ya, dia bilang katanya kurang berasa syutingnya kalau nggak ada penonton dia bilang. Iya. Semangatnya kurang. Bisa ya. Makasih ya. Kan bagi-bagi rezeki. Iya. Bener. Kita ngomongin sekarang Pak Sutri ini tentang emang iya ya cowok itu selalu salah. Waduh. Ya nggak tahu, tanyakan diri kalian sendiri. Kalian gimana? Kita nanya baik-baik. Baru mulai. Udah panas. Ingat, iya perjanjiannya kan ingat. Kita ngomongnya dengan hati yang dingin. Tanyakan sama diri kalian. Nah, tangan boleh ngepel, boleh. Pokoknya kita kalau di depan kamera pegangan tangan. Di belakang? Nah, belakang pegang piring sama gelas. Kita dong, Pak. Iya. Enggak lemparan piring. Sekarang seperti biasa kita mau dengerin radio dulu, siapa tahu ada hal yang bisa kita bahas. Baru, Pak. Baru dong, gila. Baru 2 episode. Sponsor Pokoknya nih. kalau di sini sistemnya makin turun makin banyak yang kita beli. Makin modal. Kurang gede suara. Selamat datang kembali para pasutri dan para penonton dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast yang membahas tentang kehidupan rumah tangga yang akan dibahas dari penilaian dan perspektif yang berbeda. Dengan harapan bisa memberikan insight-insight baru untuk pasutri yang baru menikah, sudah lama menikah, atau yang udah 3 kali menikah. Kali ini temanya adalah suami selalu salah. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Pernahkah para suami kegap sama istri lagi nonton video cewek-cewek seksi joget yang gak sengaja lewat di TikTok kalian atau yang like postingan cewek seksi di sosial media? Harusnya yang main kalian nih di sini nih. Kayaknya dari siapa dulu? Ayo siapa yang semangat jawabnya, ayo. Ayo Yuvo. Ayo. Yuvo tadi sebelum mulai semangat loh. Begitu pertanyaannya begini langsung diam loh. Ayo Po, jawab Po. Jadi waktu itu ini Pernah kejadian. apa enggak dulu? Pernah. Pernah. 2 kali. 2 kali. Yang benar. Kalau sekali nggak sengaja Nggak bro. sengaja. 2 kali doyan. Oke. 2 kali doyan. Jadi pertama itu lagi di meja makan. Pulang kantor tuh buka-buka Instagram, capek kan. Set geser. Kebetulan ada namanya artis tit gitu ya. Ya. Kan biasanya kalau di Instagram itu cuma scroll kan. Pas di set, wah, Kok terhenti? terhenti. Iya. Ini kok tangan nggak bisa naik lagi. Ada sesuatu nih. Iya. Aduh. Lihat kamar, oh masih kosong. Apa sudah tidur kan? Kliklah itu profilnya dia. Terus muncul banyak, Pak. Oke. Muncul banyak. Set, Itu artis. artis tit gitu kan. Buka satu. Ya. Otaknya. Enggak lokal apa internasional? Lokal. Oh lokal. Emang artis itu tuh sering kebuka gitu loh. Ya. Siapa Hilda? Spill dong. Sini sebut. Janganlah. Jangan. Jadi pas buka profilnya tahu. Bener. Oh, ayo nyebutin nama itu? Paling
suka doi berarti. Sama dong berarti. Astagfirullah ini. Ya itu. Ayah asal nebak loh, Asal nebak, tapi biasanya kan kalau di Instagram bawahnya tuh ada like siapa kan? Wendy Cagur. Nggak ada. Cari kalau ada yang like. Cari. Coba cari. Foto-foto lama kan? Buka semua foto, cari kalau sampai ada. Kalau sampai ada, ayo hapus. Ketahuan dong. Ketahuan itu namanya mah ketahuan. Gak ada follow juga kagak. Gak ada follow. Berarti nyari kan di search? Nggak ada nyari, nggak ada. Tahu? UFO cerita. Jadi parah yang nyari tahu. Mau nyari apa? Nyari gimana? Apa sih nyari? Enggak. Di. Ini masalah di mereka, ngapa kita yang ribut? Ini di mereka. Kan belum bagian lu. Iya. Belum bagian gua. Tahu gitu gua nggak nebak dah. Panas. Terus. Udah kan? Udah tuh. Lihat. Buka set. Buka. Buka. Ih, kayak ada yang lihat nih belakang nih. Pas nolnya begini, set. Apa lu lihat? Kaget dong saya. Gua sih merasa bahwa dia bercanda. Karena kan dia begini kan. Tapi kena gitu loh Pak. Pas lagi gini, wah dilihat, udahlah simpan. Sekali. Ceritain yang kedua kalinya. Orangnya sama. Beda lagi. Siapa yang kedua ya? Gak mau nebak. Yang panas. Mungkin Hilda biasa. Aku lagi sehat, aku nggak mau cari penyakit. Icu tahu kali yang kedua. Nah itu dah, Cu. Ayo. Biasa kalau kan mau- cowok-cowok ngobrol. Tahu nih. Cu, ayo kalau mau ngerasain panas, ayo. Sebutkah? Nggak apa-apa disebut nih. Sebut aja, kan nebak, ntar bisa diedit. Kayaknya omongan Icu yang tahu lain. deh yang kedua ini. Siapa sih Pak? DJ Butterfly? Gua bapakmu soek. Berarti dia. Nggak suka modelan kayak gitu. Kata gua juga jangan kepancing. Siapa yang kedua? Lanjut dulu aja Yang Yuko, kedua, lanjut. Inisial. luar sih. Luar. Jadi nggak terlalu inilah. Biasa kan kalau di IG Tapi tuh sering masalahnya ngobrol. yang gap beda. Bukan dia yang ke gap, bukan dia yang gap gua. Kebetulan malam mau tidur kan biasa lihat HP. Lihat HP. Kebetulan anak gua tuh kalau gua lihat cewek cantik pasti, papa gitu. Langsung gini. Dia sapam tuh, pokoknya matanya langsung kayak keluar sini gitu. Dia edit ya. Dia edit ya, tambah sini. Gitu ya. Keren ya. Tepuk tangan semuanya. Kasih fotonya Giza pakai baju hansip. Jadi pas itu, pas tidur, nah kebetulan pas lihat udah mau tidur langsung kunci ya, dikunci. Paginya tuh belum bangun terus dia samperin. Pa, bentar Kak, Papa lagi ngantuk nih. Pa, bentar deh Pa. Apa sih Kak? Papa nih ya, buka nih. Cewek-cewek pakai BH, katakan kalau luar kan pakai BH kan Pak, rata-rata kan. Tank top lah, BH lah. Itu belum sadar langsung tiba-tiba seketika mata. Yang mana Kak? Itu dua kali ke gap Pak saya Pak. Akhirnya Giza ngelaporin. Ngelaporin. Di situ deh piring pada terbang semuanya. Piring terbang, gelas terbang. Akhirnya beli piring plastik. Pokoknya yang kayak begitu tuh nggak boleh. Nggak tahu deh kalau suami-suami yang lainnya. DJ Butterfly. Salah Kocu, bener salah sih. Saya cuma mancing doang tadi. Sebut nama. Kan dia sudah kepancing nih, maunya lu belajar dari dia. Gue nanya bener loh padahal. Pernah Cuk? Kebetulan sesering itu. DJ
DJ Butterfly. Itu dengan perempuan-perempuan yang berbeda. Oh, yang beda. Mungkin karena mengagumi Apa aja? Apanya? Terjelas dong. Ini mah banyak persepsi, ini mah banyak ini. sosok. Kenapa? Sosoknya kenapa? Saking mengagumi sosok wanita tuh. Isi explore-nya begitu semua. Yang kayak siapa kalau Icu? Belakangan ini tuh jadi kayak lebih sering cewek-cewek Korea gitu. Lagi sering cewek-cewek Korea. Yang joget-joget gitu. Karena kan Icu emang seneng Korea Senang. kan. Seneng K-pop. Icu nih Yang ini mah udah lewat ini. Oh, zaman dulu ini. Udah lama, iya. Cuk, kalau begini mah banyak, Cuk. Di klan BH mah banyak kalau beginian mah, Cuk. Di klan BH mah banyak, Cuk. Udah tutup. Malah fokusnya ke sini. Ini lu yang lihat, Enal. Lu so buka-buka di prompter, padahal lu yang lihat kan. Ada yang parah banget gak, Ai? Enggak ada sih, Pak. Kayak gitu-gitu doang. Semuanya sama. Sama-sama terbiasa aja. sih. Jadi dia tuh di kasur tuh kayak nge-scroll. Jadi Di sebelahnya ada lu. iya ada. Jadi paling dari belakang direkam-rekamin doang. Berarti aman-aman aja, karena udah ya udahlah, cuma sebatas begitu Sebatas aja. itu, Pak, sebatas ngeliat. Dan di bawah pengawasan orang tua kan. Iya, lihatnya. Berarti dia maksudnya kan iya, kalau lu kan sembunyi-sembunyi, kalau dia kan enggak. Masih diawasin. Masih diawasi. Memang ada di layar handphonenya ada tulisan BO bimbingan orang tua. Iya, gua tanya Kayu deh. Pernah gak sih, Ayu? Nggak tahu. Jujur aja. Jujur aja. Kalau Ayu mah lupa. Kalau didapat langsung tuh nggak tahu ya kalau sembunyi-sembunyi ya. Nah ini nih emang dia kan nyari-nyari kesalahan nih kalau kayak gini. Emang jadi gitu, Pak. Jatuhnya ya. Tapi Bapak pernah nggak? Nggak, tapi Motivasi pernah dong, kalau motivasi. tapi itu bukan ngelihat cewek-cewek seksi ya. Cuman dulu tuh pernah. Jadi kan kita punya DVD di kamar ya. DVD apa tuh? Punya DVD gitu. Kita punya TV sama DVD buat nonton film. Ya. Pas pulang, kok DVD nyala ya? Siapa yang habis nonton? Kan udah lama, udah jarang buka-buka. Nonton DVD tuh udah jarang, udah pernah lah. Pas pulang kok DVD nyala, siapa yang habis nonton? Kupikir anak-anak, anak-anak nih yang habis nonton. Matiin, sebelum dimatiin keluarin dulu dong kasetnya, zrep. Kok kasetnya kosong nih, nggak ada gambar apa-apa nih. Gua tahu ini kaset siapa. Gua masukin lagi deh. Masih masukin lagi, gua puter. Baru tahu. Gimana perasaan, jangan ngomong itu dulu. Ayah tuh kalau misalnya habis nonton tuh disimpan lagi dong. Hah, apa yang mana? Pura-pura gila. Hah, yang mana? Emang iya? Aku malu. Emang iyalah, terus siapa yang nonton kalau bukan kamu? Pak Tono. Gua sama orang-orang yang kerja di rumah gua tuh udah akrab banget. Pak Tono bisa sampai masuk Bisa, kamar ya? bisa. Kadang-kadang pokoknya Pak Tono tidur di kamar gua tidur di kamar Pak Tono. Hahaha, gimana pertanyaan pertamanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Kita masuk ke pertanyaan kedua. Saat suami sudah capek sibuk bekerja, tapi tetap dimarahin atau buru-buru disuruh pulang pas. Suami lagi mau menjalankan hobinya? Oh, jadi kalau dia pulang kerja terus capek, terus minta misalnya nih Pengen main, kita pengen tapi udah disuruh main tapi pulang. udah disuruh pulang. Jadi hobinya yang di luar nongkrong biasanya, nongkrong sama teman, minum, merokok dan segala macam, tahu disuruh Si pulang Ufo sama istri. sering nih digituin. Parah. Langsung. Sabar. Jadi saya akan tuangkan di sini semua. Diedit ya, tuang semua. Diedit ya, oke? Aduh. Dari itu dulu pernah gak lagi mau nongkrong, lagi asik-asik nongkrong disuruh pulang?
Pernah sih Pak. Emang iya? Iya. Mau nyebrang, pegangan mulu. Pernah sih Pak, cuman kalau kebetulan kalau misalkan saya malah yang mau cepet pulang Pak. Iya bener Pak. Lu tahu bukan gak? cari aman. Lu tahu gak kenapa Icu pengen cepat pulang? Karena begitu dia ngeliat jam, wah udah lewat banget nih. Udah lewat waktunya. Berarti kalau nongkrong, bawaannya pengen cepet pulang. Iya Pak. Emang karena Emang karena ya kangen aja. kesepakatan. Bukan emang karena kangen aja Pak ya. Satu hari tuh kalau nggak ngelihat dia tuh. Pas ngomong gitu kenapa Icu kayak awkward gitu ya? Kayak tertindas gitu, tertindas. Tapi gimana pas kalau lagi main Mobile Legend? Nah, habis kan lucu hari ini tuh, habis. Ya beda lagi kan Lain kalau lagi main itu. game. Mobile Legends mainnya di rumah dong. Iya di rumah. Tapi kan ada mabar, istilahnya mabar gitu loh sama teman-teman. Tapi kan sibuk di situ terus nonton berapa lama mainnya. Iya, Sama aja kan lu balik ke rumah tapi lu Iya. cuekin juga yang aku di protes rumah. nggak maksudnya? Protes nggak? Enggak sih dia. Oh baik ya, nggak sesuai mukanya gitu ya. Ya karena kan dia juga udah kerja nih, jadi pulangnya mungkin kayak kita ngobrol-ngobrol dulu. Kalau udah nggak ngobrol baru dia main game, baru ngapa-ngapain gitu. Ngobrolnya berapa lama? Tergantung ya, Ya lama. lumayan lama sih. Lamaan ngobrol apa main game? Main game. Main game. Tapi sambil ngobrol. Sambil ngobrol. Main game sambil ngobrol. Sama temen yang main gamenya. Enggak, Ainya juga main game apa enggak? Main. Oh iya pantas. Iya, kita sama-sama main. Jadi kayak ngobrol dulu, terus masing-masing sibuk sendiri. Sibuk ya main game sendiri-sendiri. Jadi no problemu. Kalau lu Pak? Seinget gue sih nggak pernah, karena kalaupun gue ngejalanin hobi apa ya, golep, biliar sama dia. Selesai kerja, udah capek langsung pulang. Malah kalau gue sebaliknya, gue malah yang minta dia untuk kalau misalkan lagi nongkrong sama temen-temennya, gue suka marah gitu. Karena dia nongkrongnya kan tengah jalan, gue bilang pinggir. Bahaya, tabrak mobil gitu. Bahaya. Ngobrol itu di tengah jalan begini. Ya, ini mobil nih ngantri nih di belakang. Ya disikat lah. Iya, kalau gua justru kadang-kadang suka kesel sama Ayu kalau misalkan dia nongkrongnya lupa waktu tuh maksudnya karena kita udah ada kesepakatan. Dia gua izinin pergi sama temen-temennya misalkan gitu. Tapi kalau bisa pulangnya Sebelum lu balik. sebelum kan, gue Pak? balik gitu, jangan sampai lewat gue balik gitu. Kalau dari gue sih gitu, karena seinget gue kalau keluar malam, hangout segala macem, sebisa mungkin pasti sama Ayu. Dan kalau misalnya nggak sama Ayu, justru males juga kan. Kalau gue makanya gue lebih pengen kalau misalkan nggak apa-apa, pergi nggak apa-apa. Lu mau dari jam berapa kan tahu nih, dari jam segini sampai jam segini. Makanya gue selalu ngabarin, udah selesai, OTW pulang ya. Bunda di mana? Itu tuh udah alarm sebenarnya. Oh, kalau misalkan nongkrongnya di PIM, oh gue tahu nih, paling cuma 30 menit, suami gue 1 jam gitu. Nah yang gue khawatirkan misalkan dia nongkrongnya di Merauke nih, kan jauh. Jadi susah gitu. Itu kan sudah beda pulau ya? Iya, udah liburan jatuhnya gitu. Kalau karena seinget gue sih nggak ada ya, Bunda nggak ada ngelarang gitu. nggak ada ngelarang. Awal-awal dulu pernikahan iya ngelarang. Iya itu juga awal-awal kan ya. Awal-awal ya. Tapi sekarang mah enggak lah, karena kita udah saling mengerti bahwa butuh juga. butuh me time gitu. Kayak dia waktu itu sampai akhirnya gue izinin untuk Bunda kemana? Ke Bali sama kalian kan? Iya. Ya itu juga gara-gara gue dimarahin sama Soleh Solihun. Iya. Tahu ngebahas apa sih waktu di kawannya Ajis 2000? Pokoknya intinya karena saya enggak pernah jalan-jalan sama teman-teman, Om Soleh tuh tahu yang dimarahin dia. Iya, gue dimarahin sama Soleh gitu. Gak boleh, Wen. Istri lu juga punya kehidupan, dia juga manusia. Deh, kan keluarga gue, Soleh. Ngapa lu yang ngatur? Ya enggak, gue cuma ngasih tahu. Kayak bini gue mau pergi, silakan. Gue mau pergi, gue juga pergi, gue gak diganggu sama bini gue gitu. Tapi setelah pulang, gue coba merenung gitu. Jangan-jangan Soleh ini mantannya Ayu.
Jangan-jangan yang diomongin Soleh bener bahwa kita sebagai pasangan memang butuh me time satu sama lain. Sebenarnya besoknya kan terasa aja udah saling percaya satu sama lain. Komunikasi udah paling penting, udah tahu waktunya kapan aja gitu. Terus sama misalkan ya kita nggak bisa samain nih, maaf nih, Icu sama Ayu punya regulasi sendiri. Begitupun lo, gue pun sama Ayu. Misalkan gue ngizinin Ayu pergi sama temen-temennya, misalkan oke liburan 3 hari, 4 hari misalkan gitu. Syaratnya apa aja? Ya itu harus dipatuhi. Betul, ada komitmen yang harus Ada dijaga. komitmen. Iya kan? Iya, yang penting mah boleh kan. Boleh. Ayo kita pesan tiket Bang. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Udah gitu konsepnya. Hati-hati nanti patah tulang lagi gara-gara melewati jam. Oh iya, patut tulang melewati jam sama Reti ya. Aku buka kau sekarang. Nah, Kualat dia. biar pemirsa tahu ini. Hati-hati dengan omongan suami. Jadi waktu itu gue lagi di Bali sama Prediksi. Terus dia bilang dia mau izin hangout sama temen-temen. Sama Reti kan itu ya? Ya, hangout gitu. Terus gue bilang, loh besok bukannya mau nonton Kahitna. Betul. Capek gak? Enggak, aman gini-gini. Oke, boleh ini boleh itu, tapi tahu kadar. Dan jam 12, jam 11 atau jam 12? 12. Jam 12 harus sudah sampai rumah. Kebetulan di Bali, jam segitu gua masih main biliar sama anak-anak Prediksi. Kita waktu itu. Tapi gua, udah jam segini nih. Mau mengingatkan, khawatir kan? Karena gue di Bali. Kalau terjadi apa-apa amit-amit kan, ya gue mah santai aja ya. Bukan. Gua kan nggak semudah kalau kita di Jakarta. Kita tinggal cabut, naik apa segala macam gampang. Kita di luar kota, luar pulau-pulau gitu. Ya udah, gua cek jam 12 kurang dikit atau jam 12 gitu. Bunda udah sampai rumah belum? Belum, dia bilang baru mau pulang. Logika dong. Dari daerah Senayan ke rumah itu nggak 5 menit nyampe. Pasti setengah jam. Udah kesel tuh. Wah, kok udah diizinin malah lewat, ngelunjak gitu gue bilang. Kalau ngelunjak ada buahnya, kalau nggak ada kan bingung. Dasar komedian. Udah nih. Nah, terus abis itu Bunda ngabarin nggak? Ayo mau orangnya pelupa. Udah nggak ngabarin. Nggak ngabarin tuh. Ngabarin pas sampai rumah. Sampai rumah dia ngabarin. Pokoknya iya. udah sampai rumah. Yang gua nggak tahu adalah yang terjadi. Akhirnya besok gua baru tahu kalau ternyata Paginya baru ngasih tahu kalau kakiku kekilir. Belum tahu kan kalau itu patah. Kakiku kekilir tapi nggak bisa diangkat, nggak bisa diapa-apain. Udah dia sama dia cuman gitu doang. Oh. Jawaban-jawaban gitu paling gak enak sih. Ini cuman apa yang Bunda rasakan ketika sakit, terkilir? kakinya kan sakit. Tidak terkilir, ketika kekilir mikir gak? Wah, salah nih gue. Iya mikir lah. Ya mikir lah. Terpikir gak? Wah, ada janji yang Iya, tidak ditepati. iya. Terus akhirnya sudah. Ya udah Itu dari yang- situ. Itu yang anak-anak mau nonton Kahitna, Pak, gak jadi. Akhirnya Itu dia ya. gak jadi. Iya. Dia gak jadi. Udah pakaian. Iya. Udah turun, udah segala macam. Sampai akhirnya ya sudah. Ya ini juga kita nggak boleh terlalu kesel sama bini. Kita kesel sama istri karena istri pulang terlambat, kakinya retak, dia nggak jadi nonton Kahitna. Baliknya ke siapa? Ke gua. Mau nggak mau akhirnya gua ulang tahun dia ngundang Kahitna. Iya. Sengaja kan kau retakan kakimu. Maksudnya sengaja, astagfirullahaladzim. Itu tahu nggak? Dia tuh tiba-tiba ngabarin kalau misalkan kakinya ternyata retak, terus harus dioperasi. Dioperasi, tunggu 6 bulan, habis itu di black lagi, dicopot lagi, habis itu baru ditutup lagi. Coba itu enak kayaknya dah. Lapar. Nah, ini kalau gua Hilda belum, Hilda. Ya, nggak maksudnya kan ini dari gua kalau buat para pasutri. Kesepakatan di antara suami istri itu penting. Apapun itu, yang penting diomongin.
Itu jangan sudah gampang. Lihat dulu dikumpulin masalah kecil, lama-lama cuma kematik dikit meledak semua. Betul. Kalau meledaknya lucu, orang nonton enak. Gitu. Kalau kita awal-awal ya. Awal-awal. Pas awal nikah kebetulan Hilda itu nggak tahu circle, ada gue punya satu circle, dia nggak terlalu tahu orangnya lah. Lagi asik nongkrong, jebret. Waktu itu lagi hamil juga kan. Iya, hamil Gisa ya? Hamil Gisa. Jadi pas nongkrong, terus dia lagi hamil Gisa, namanya orang perempuan hamil kan naik turun tuh moodnya tuh. Tangganya. Sensitif lah. Kok tangganya? Bukan. Moodnya. Gua udah mencoba untuk dia serius dulu tuh gini. Karena seperti tadi gua bilang, bukan di sini. Jadi waktu itu lagi nongkrong, dia nelpon. Udah di mana? Ntar baru pulang kerja nih, nongkrong bentar merokok dulu sama anak. Pulang, nanti kalau pulang beliin, waktu itu ngidam apa sih, lupa deh. Pizza apa? Makanan. Pokoknya makanan lah ngidam. Pulang, kalau pulang nitip ini ya. Oh iya, ntar lagi ya. Ngasih ngobrol-ngobrol, telepon lagi tuh. Udah di mana? Masih di sini. Paling bentar lagi, 5 menit lagi. Ya udah. Sampai jam berapa ya nongkrong? Jam 9 apa jam 10 gitu. 1 jam berlalu berarti. Kurang lebih. Sejam, 2 jam, 3 jam. Santai dong. Padahal dia ngomong gua akan Buka di sini. Nah ini nih. Laki-laki tuh sudah tidak berdaya lagi ketika dia sudah marah. Siapapun itu. Mau kita akan buka, Pak. Ketika mukanya sudah penyok-penyok begini-begini. Susah, Pak. Kenapa penyok? Nah, penyoknya karena marah. Itu loh, Pak. Susah. kebanyakan itu. Apa aja? Kan udah lewat. Kebanyakan garam. Garam. Ketarik berada di. Garing. Kan udah lewat terlalu. Ya, jadi udah itu ketiga kali, ya ini udah di jalan. Nah kebetulan di jalan, udah mau sampai rumah, ada nongkrong juga tuh di depan kompleks kontrakan gitu kan. Nongkrong lagi, tinggal lagi. Nah di situ penyesuaian lah dari kita bagi pasangan yang baru ketika hobi itu memang kita ada punya hobi, tetapi lihat siapa yang tunggu kita di rumah. Bukan hanya kita sendiri, tetapi ada pasangan kita yang tunggu di rumah. Dah mukanya Hilda langsung. Iya. Nanti cerita aslinya kita di belakang kamera aja ya Pak. Katanya mau dibuka. Dia udah tepuk-tepuk gini Pak. Aduh, gimana sih? Gak berani Pak, jadi aku dalam. Ada lagi nggak? Cukup ya. Pokoknya kalau dia sudah kode tepuk-tepuk begini Pak, aduh takut saya Pak. Berarti emang laki-laki harus. Emang salah. Bener kalau orang bilang wanita tuh nggak pernah salah. Benar sih, karena begini. Ada pasal dulu itu pasal 1 ketika suami salah, istri bagaimana? Wanita tidak pernah salah itu pasal 1. Ya pasal 1. Pasal 2 ketika suami salah, istri akan benar. Balik ke pasal 1. Balik ke pasal 1. Pasal ketiga apapun yang terjadi, Balik istri pasal tetap 1 lagi. yang Harus benar. begitu. Balik pasal 1. Iya, Bu. Ya, kita bikin Pak Sutri ini biar kita ngobrol penuh keterbukaan itu. Lulus. Aduh, anjingnya masih baru Bu ini Bu. Diedit ya, ulang. Diedit ya. Aduh, tapi pas itu marah gak? Ya sempat kesel pasti karena kita punya hobi, laki-laki kan ibaratnya anak jaksel sekarang itu stress release kan. Ada lah masing stress release. Jadi ya mau gimana, kita sudah hidup berkeluarga, kita sudah punya tanggung jawab, ya kita harus komitmen dengan itu.
Dan yang terpenting sebenarnya pasangan kita tahu. Itu aja sih menurut gue. Iya, dimanapun kita berada sama siapapun, apa kita lakukan setidaknya istri Harus tahu gitu. Betul. Dan begitupun sebaliknya ketika istri mau melakukan sesuatu, suami harus tahu gitu. Tuh kan, mukanya bengkok kan Pak, udah bilang. Penyok, Pak. Iya, makanya kalau bini lu kan kodenya nepok. Iya. Kalau Ayu kan mulai begini nih. Udah ya. Udah.